Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan dengan lidah yang tak bertulang ini kecuali bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga kita ibaratkan seperti lelautan dijadikan tinta, dedaunan dijadikan kertas, ranting-ranting dijadikan pena, itu pun tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jujur. Jujur merupakan kata yang indah untuk didengar, namun tidak mudah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang mengerti akan maknanya, namun sangat banyak yang masih mengabaikan. Berbahaya lagi apabila orang yang lagi berbuat jujur, namun ia tidak sepenuhnya mengetahui akan seperti apa sikap jujur itu. Jujur bersumber dari hati yang disadari oleh iman. Iman yang besar mengantarkan pada kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humul khasirun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Bila ada seseorang yang berhadapan dengan suatu hal atau kejadian, lalu ia memperoleh gambaran akan fenomena itu, kemudian ia menceritakan fenomena itu kepada orang lain sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka hal itu bisa dikatakan telah melakukan suatu kejujuran karena ucapannya sejalan dengan apa yang terjadi. Jadi yang dinamakan kejujuran merupakan sebuah sikap yang selalu berusaha menyamakan antara informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Dalam agama Islam, sifat ini dinamakan sifat sidik dan juga merupakan sifat para nabi. Maka sifat jujur merupakan sifat yang tidak ternilai harganya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jujur. Jujur merupakan kata yang indah untuk didengar, namun tidak mudah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang mengerti akan maknanya, namun sangat banyak yang masih mengabaikan. Berbahaya lagi apabila orang yang lagi berbuat jujur, namun ia tidak sepenuhnya mengetahui akan seperti apa sikap jujur itu. Jujur bersumber dari hati yang disadari oleh iman. Iman yang besar mengantarkan pada kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humul khasirun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Bila ada seseorang yang berhadapan dengan suatu hal atau kejadian, lalu ia memperoleh gambaran akan fenomena itu, kemudian ia menceritakan fenomena itu kepada orang lain sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka hal itu bisa dikatakan telah melakukan suatu kejujuran karena ucapannya sejalan dengan apa yang terjadi. Jadi yang dinamakan kejujuran merupakan sebuah sikap yang selalu berusaha menyamakan antara informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Dalam agama Islam, sifat ini dinamakan sifat sidik dan juga merupakan sifat para nabi. Maka sifat jujur merupakan sifat yang tidak ternilai harganya. Pada kesempatan yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang keadilan.
Keadilan dalam Islam merupakan salah satu nilai yang mendasari ajaran-ajaran yang ada, terutama menyangkut kehidupan sosial maupun ulama dari Mesir. Jamal Al-Banna, keadilan merupakan nilai puncak dalam konteks kehidupan sosial, di mana ajaran-ajaran Islam tentang kehidupan sehari-hari bertujuan menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan keimanan merupakan nilai puncak dalam peribadatan. Pernyataan berikut adalah kenapa keadilan yang menjadi puncak nilai dalam kehidupan sosial. Karena keadilan memposisikan seluruh manusia secara setara. Keadilan memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan kata lain, dalam konteks bermusyawarah ataupun persengketaan, keadilan menjadi instrumen hukum sekaligus jaminan atas tidak terjadinya tirani kaum mayoritas atas kaum mayoritasnya. Keadilan memandang dan memposisikan manusia sesuai dengan tingkat kesalahan yang ada, tanpa harus mempedulikan dan membeda-bedakan status sosial pelaku kesalahan tersebut. Bila ada kesalahan, keadilan menjamin hukum harus ditegakkan, walaupun pelaku kesalahan tersebut adalah orang yang terpandang ataupun dari kaum mayoritas. Saya ingin menutup penjelasan saya kali ini dengan salah satu ayat Al-Quran yang menegakkan dengan sangat jelas tentang keadilan. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sananu qaumi ala alla ta'dilu dillu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencian kalian terhadap suatu kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.